juga upload di sini. Ini mungkin beda ya kalau upload code mungkin teman-teman developer yang bisa pakai atau teman-teman pakai yang .fig, teman-teman yang udah punya style guide atau design system mungkin bisa pakai ini. Dan mungkin pakai website juga oke. Cuma ya website sendiri ya. Tapi kalau untuk coba-coba sih oke kok untuk pakai website yang menurut teman-teman bagus tampilannya. Oke, ada yang ketinggalan lagi atau gimana? Atau bingung? Nah, kita tadi pakai model Flash ya, bukan pakai yang thinking. Kalau kemarin saya coba, hasilnya seperti ini sebenarnya. Eh, saya udah nyoba kemarin. Ini perbandingannya. Kalau teman-teman nggak dengan prom yang sama yang tadi, nggak pakai desain MD dan pakai desain MD, tampilannya beda kan ya. Kalau ini kelihatan banget template-nya. Warnanya juga bebas. Dia warnanya gimana? Kalau ini udah lebih jelas nih, udah lebih eh, sama lah ya, nggak beda-beda. Terus sama kalau lihat dari modelnya sih, kemarin coba saya tes antara Gemini Flash dengan Gemini 3.0, 3.1 Pro, hasilnya nggak jauh-jauh banget sih beda. Kadang ada komponen yang di Flash lebih bagus, di Pro lebih bagus, itu kayak nggak menentukan dari modelnya sih. Yang lebih menentukan itu dari promnya sama dari file design.md-nya. Oke. Aman ya, nggak ada kendala yang lain teman-teman. Oke, oke. Oke, kita balik ke sini. Nah, kayak yang udah teman-teman lihat, eh, hasilnya sih lumayan oke ya. Cuma mungkin ada beberapa yang perlu ditweak. Kayak ini nggak tahu nih, kita harus cek lagi nilai kontrasnya udah benar atau belum. Terus ini nggak ada label, user bingung nggak ini maksudnya apa? Emoji di atas, apakah kita perlu tambahin label dan segalanya dan sebagainya? Sama ini line spacingnya udah bagus gak sih untuk teman-teman yang mungkin low vision dan lain-lain, gampang gak sih dibacanya? Nah itu makanya kita butuh Figma. Dari sini setelah di generate, teman-teman bisa sebenarnya kan dari desain MD itu di Google Stitch juga udah generate nih desain sistemnya. Teman-teman ini kalau udah misalnya udah sesuai dengan yang kemauan teman-teman, bisa langsung untuk prompting atau bikin varian yang lain, atau mungkin teman-teman bisa juga nih eh, coba modifikasi, bisa ke color palette yang di sini, di sebelah kanan. Lalu kita lihat yang baru nih, Neon Playroom dibikin sendiri sama Google Stitch. Aduh, kok nge-lag? Oke, nah di sini udah tampil nih primary color-nya, font-nya, corner radiusnya. Kalau nggak sesuai dengan kemauan teman-teman, kurang nih, bisa di touch up di sini, diganti-ganti di sini. Atau mungkin bisa lebih spesifik, teman-teman bisa ke file desain MD-nya, bisa ganti ganti di sini. Mungkin typografinya kurang dan lain-lain, teman-teman bisa ganti di sini. Kalau udah save and apply. Mungkin yang awal itu ya, setelah di generate satu dulu, satu halaman dulu. Setelah itu baru kita koreksi desain sistemnya sesuai nggak sama kemauan kita. Mungkin warna neonnya terlalu mencolok, mungkin ganti hijaunya nggak hijau begini, harusnya mungkin lebih vibrant lagi. Itu bisa di touch up dulu sebelum teman-teman generate eh, halaman yang lain. Oke. Selanjutnya kalau udah di generate, sebenarnya stage juga bisa. Kalau dari prom yang di depan tuh teman-teman minta beberapa page, itu juga Google Sheets bisa. Cuma baiknya sih generate satu dulu. Lalu kalau hasilnya kurang, di desain sistemnya teman-teman bisa ditweak lagi yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan teman-teman ya. Di sini bisa tadi ganti, atau kalau emang kurang bisa diklik kanan atau mungkin di generate dari sini juga bisa. Aduh, kok nge-lag? Astagfirullahaladzim. Oke. Bisa bikin variation, bisa bikin instant prototypes, predictive, dan sebagainya. Kita coba di ini aja ya, di generate.
Ki- Kita bikin variation. Atau kita bisa juga regenerate. Mungkin yang ini kurang ya. Bisa juga regenerate. Mas, bisa dibilang template design guideline ya kalau kita mau bikin. Eh iya Mas, Kevin. Desain MD bisa dibilang template, iya guideline-nya seperti kayak brand book-nya lah. Tapi di situ sebenarnya itu kayak di konteks prom yang kelima kan kita jelasin sebenarnya tone-nya seperti apa. Mungkin tone of voice di sini juga bisa dijelasin lebih dalam ya kalau di desain MD. Kalau tergantung dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya usernya emang yang agnostic user age-nya misalnya umurnya terlalu jauh dari bisa dipakai anak kecil sampai dewasa gitu, mungkin tone of voice-nya bisa seperti apa, lebih warm atau enggak boleh pakai jargon, itu semuanya dijelasin di desain MD. Jadi nggak semuanya itu masalah visual karena teksnya pun kan sebenarnya nanti akan di-generate juga sama si agent ini. Dia akan menentukan oh kata-katanya seperti apa yang cocok untuk persona user teman-teman. Di sini saya coba regenerate ya, bisa juga regenerate, hasilnya lebih rapih, tapi ini nggak ada icon dan ini nggak ada. Oke, kalau begini bisa juga, kalau tadi kan regenerate ya, teman-teman juga bisa generate variation lebih banyak. Mungkin akan pilih gitu ya, mana yang lebih oke lah. Kita bisa ke sini, klik kanan, variation, ke custom. Nah, pilihannya bisa banyak nih. Bisa rewind, dikoreksi sedikit, atau di reimagine. Dia akan lebih liar lah, lebih eh, layoutnya dan sebagainya. Tapi kan kalau di sini kita layout, mungkin layoutnya kurang, kita bisa pilih layout, mungkin bisa pilih minta, dan ini nggak harus bahasa Inggris ya, bisa juga teman-teman pakai bahasa Indonesia. Misalnya minta eksplorasi layout, layout, bisa generate variation, nanti akan bikin eh, variasi page yang berbeda dari layoutnya. Nunggu akan agak lama ya, mohon bersabar. Oke. Eh, Sebenarnya yang paling membantu memang ini ya, kita bikin variation, karena kalau kita coba desain, kita bikin eksplorasi layout itu emang cukup makan waktu. Kalau pakai ini kita bisa minta dia, walaupun hasilnya tidak begitu rapi, tapi seenggaknya ada gambaran buat kita untuk dipolis lagi nanti di Figma. Ini sedang generate. Mungkin contohnya kayak di Figma ya. Oke, jangan lupa kalau misalnya sudah jadi yang tadi mana? Ntar kita tunggu dulu ya. Oke, nah dia di sini kan dia bisa kasih kita variasi layout eh, mana yang posisinya di atas di bawah, terus layout dari habitnya pun dia bisa ngasih kita opsi widget yang ada di sleep and water pun dia bikin tampilan yang berbeda. Nah, tergantung kita lagi nih eh, yang sesuai dengan kita tuh seperti apa, mana yang lebih dulu di paling atas atau di bawah, dan kenapa habit ini butuh lebih besar atau lebih kecil lagi. Itu keputusan desain ada di tangan teman-teman. Kalau udah jadi, ini bisa diklik salah satu, bisa copy as dan copy to Figma. Eh, oh, udah nambah banyak. Kemarin masih belum sebanyak ini. Oke, bisa ke Figma, lalu minta dia convert. Setelah minta convert, nanti udah bisa di copy nih satu frame ini ke Figma. Tapi
bisa langsung diklik kanan, paste here. Kadang hasilnya nggak bagus. Sekarang udah bagus ya. Minggu lalu saya explore karena hasilnya masih kadang ngaco. Contohnya kayak, tapi sekarang udah bagus sih kayak ini. Eh, lebarnya juga beda-beda dan sebagainya. Teman-teman harus fix sendiri ya. Nah, di sini enaknya pakai Stitch. Strukturnya udah bisa dipakai di Figma dan udah ada yang pakai auto layout bahkan gitu. Jangan lupa setelah di generate ya, dicek lagi tuh nilai kontrasnya dan sebagainya agar accessibility-nya lebih bagus. Oke. Setelah kita dapat opsi banyak, kita bisa tadi balikin ke Figma atau contohnya kayak gini, misalnya dari variasi yang banyak ya. Dari variasi yang banyak, misalnya kita mau bikin pop-up untuk nambah habit dari banyaknya tampilan yang udah di generate sama Figma, ini tugas kita lagi nih untuk milih kira-kira komponen mana aja yang bisa kita ambil buat kita pakai di hasil finalnya. Kayak contohnya seperti ini ya. Ini saya minta untuk bikin 4 variasi yang lumayan variatif. Saya tinggal pilih nih mana aja yang kira-kira bagus dan cocok untuk dipakai. Hasil akhirnya bisa jadinya seperti ini. Modal pop-up-nya nggak full screen kayak begini, tapi jadi bottom sheet. Untuk pilihan ritme mingguannya juga saya pilih dari sini, tapi saya simplified lagi karena layoutnya terlalu boros ya, terlalu gede-gede. Terus ini juga akhirnya saya fix lagi nih, yang tadinya tampilannya seperti ini. Oh keren juga nih ada kata-kata motivasi sedikit. Saya bisa comot. Mohon maaf, lagi azan di sini. Kedengeran nggak ya? Oh. Di sini enggak kok Mas Imam aman. Mungkin kita peserta yang lain. Oke, teman-teman ada kendala nggak pakai ini atau ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Ini alasannya kenapa kita masih butuh Figma ya. Kita butuh touch up lagi dari variasi yang udah dihasilkan si Google Stitch. Pada akhirnya kita juga yang akan finalize desainnya. Jadi hasilnya seperti ini misalnya. Gitu. Di Google Stitch juga nggak cuma bisa ngasih happy flow. Kalau teman-teman ke desain biasanya kita bikin juga nih empty state-nya seperti apa. Kayak gini misalnya habitnya belum ada diisi, kita kasih tampilan masih kosong, tambah tambah habit misalnya. Teman-teman bisa ke sini, klik kanan, terus generate missing state. Semoga nggak ada kendala ya. Karena nggak ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang mau nanya atau mau ada yang kurang gitu. Oke, ada pertanyaan dari Mas Aidil. Kita bisa bisa tambahin lagi .md. Biasanya nanti dia akan nambahin di bawah. Kalau ini udah generate ini, dia akan nambah lagi di bawah dan kita nanti bisa pilih di sini. Di sini kita bisa nambahin lagi nih create new atau start with your design. Kita bisa pilih create new. Nah, di sini bisa teman-teman tambahin lagi desain MD-nya. Namanya apa, desain MD-nya apa. Gitu. Biasanya nanti akan generate ulang di bawah, akan generate di bawah nanti, dan ketika kita ngeprom misalnya mau nambahin halaman, kita tinggal pilih di sini akan di generate pakai
desain MD yang mana? Ini kan yang tadi kita udah bikin ya, Neon Playroom. Bisa juga nanti kita tambahin kita coba tambah ya. Kita tambah, kita cari yang kayaknya oke, agak simpel aja. Kita copy, terus kita eh, kita bisa ke sini. Kita tambahin create new design MD. Tadi apa namanya? Tadi namanya linear kalau nggak salah. Oke, linear. Terus tambahin di desain MD. Harus di save dulu ya. Ini, keburu ke generate. Name-nya udah belum di atas linear. Oke, kita save. Nanti dia akan generate desain sistem yang baru. Oke. Ada pertanyaan buat nambah halaman gimana caranya? Oke, lanjut ya. Kita mungkin nambah halaman kedua. Karena konteksnya udah di depan, udah kita kasih tahu audiensnya seperti apa dan aplikasinya apa yang mau kita bikin. Kita bisa tambahin halaman baru, lebih simpel caranya. Kita ke pakai prompt bareng-bareng yang tadi ya. Hmm, kita misalnya mau nambahin halaman stats. Cukup seperti ini karena konteksnya kita udah kasih di sebelumnya. Kita tinggal balik ke Stitch. Tinggal balik ke Stitch. Kita pilih yang tadi ya, Canyon Playroom. Terus kita masukin prompt-nya. Sesimpel ini. Karena konteksnya di depan udah kita kasih tahu dan dia udah tahu kita mau bikin apa. Sebuah aplikasi tentang habit, dia konteksnya udah tahu. Jadi kita tinggal minta buat halaman stats dengan konten seperti ini. Lanjut bisa kita enter. Oke. Nah, dia akan oke, mungkin kalau dari showcase saya sih sebenarnya itu ya. eh, kita bisa ngeprom di awal dengan diawali dengan 5 struktur yang tadi biar konteksnya lebih jelas untuk si Stitch. Terus selanjutnya pakai desain MD dan bisa generate eh, variasinya di sini. Mungkin teman-teman bisa nyoba. Silakan teman-teman kalau mau coba nanti dapat rewards dan silakan kalau mau nanti show ya, show hasilnya seperti apa. Mungkin ide tergantung dengan ide atau pain points teman-teman yang mau bikin aplikasi apa. Mungkin teman-teman yang biasa pakai Strava tapi yang versi gratisan dengan stats yang nggak begitu lengkap, mungkin mau bikin yang lebih lengkap, monggo. Mungkin teman-teman yang main padel atau main tenis mau bikin aplikasi buat generate match sama teman-teman dan eh, bikin scoring padel bisa juga. Atau mungkin teman-teman yang sering kulkasnya banyak bahan basi, misalnya busuk karena nggak dipakai, pakai aplikasi untuk input apa aja yang ada di kulkas. Kalau misalnya bahan-bahannya udah mau basi, kasih notification atau mungkin bisa generate menu dari sana. Itu terserah teman-teman ya, bisa sesuai hobi, bisa apa nanti silakan untuk teman-teman dikasih kesempatan buat showcase. Nanti ada rewards-nya dari kita. Mungkin bisa 2 orang ya, silakan.
Boleh teman-teman, silakan. Yuk yang berani share screen. Didampingin langsung sama Mas Imam nanti use case-nya. Ada yang mau share screen? Raise hand biar kita coba spotlight. Paling enak sih dari hobi atau pain points teman-teman ya. Kira-kira mau bikin apa atau bikin sesimpel aplikasi to-do list, tapi to-do list yang fully customized sesuai dengan kebutuhan teman-teman karena mungkin di Play Store atau di App Store eh, kalau fitur yang mau ditambahin jadinya berbayar dan sebagainya dan tidak fully customized. Teman-teman mau bikin to-do list yang lebih customized dengan kebutuhan teman-teman bisa juga brainstorming dengan ChatGPT terus bikin promnya setelah tahu mau bikin apa. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh paralel aja ditanyakan di Zoom. Boleh rekan-rekan, sayang banget kesempatannya nggak diambil, rewardnya nggak diambil. Kapan lagi dapat ilmu dan dapat cuan? Ayo, ada yang mau untuk raise hand dan bahas use case-nya bareng sama Mas Imam? Yang tadi tanya di kolom chat kali ya, coba dari Elvira Yani Melati Sirait. Mau coba bahas bareng sama Mas Imam langsung nggak? Atau Mas Muhammad Aidil Al-Qadri? Aku mau Kak, silakan Mas Bagus Pas lagi. Ya, Hardianto. Boleh langsung aja di share screen, panitia. Ini sudah open share screen ya. saya perlu stop share screen kalau ada yang share screen. Iya ya. Iya. Oke, Oke, silakan Mas Bagus, waktu dan tempat dipersilahkan. silahkan Mas kalau mau share Halo, idenya. halo. Halo. Ada suara aku nggak? Ya, kedengaran Mas? Ini langsung searching aja, Kak. Iya, monggo. Ini tadi aku masih di apa namanya? Bentar. Masuk ke Bentar masih loading. Oke, udah masuk Mas. eh ini tadi aku apa namanya? Lagi di step yang tadi generate desainnya dari apa namanya? eh MD-nya terus eh Ya, apa namanya? Paste prompt dari Masnya. oke. Oke, ada kendala nggak Mas? Enggak sih Mas tadi, tapi agak ketinggalan aja tadi tuh. Oh, oke. Karena sambil ngerjain ya. Oke, Iya. oke. Hasilnya udah jadi dan Mm-mm. desain sistemnya udah jadi. Nah, sebelum lanjut sih ada baiknya Mas Bagus dipencet dulu tuh yang desain sistemnya, yang technical Oke. precision misalnya. Itu bisa ada edit. Nah, kalau misalnya teksnya kurang bagus atau warnanya kurang kurang sesuai, bisa nih Mas Bagus di sini ganti-gantinya. Mungkin Oh, radiusnya kurang rounded, mungkin colornya juga nggak sesuai, kurang terlalu pastel atau apa ya itu warnanya, terlalu kurang vibrant. Silakan di situ bisa diganti-ganti. oke. Sebelum mungkin Mas Bagus mau step up ke generate variasi dari halaman home ini atau mungkin bikin halaman baru. Oh, halaman baru tuh tadi ini ya, apa namanya? Ya, yang Di generate. oh ya ini kalau mau bikin variasi yang di bawahnya tuh Mas, Oh, yang ada variation. Kalau action. misalnya nggak sesuai dengan keinginan Mas Bagus, layoutnya masih kurang, mungkin uh, butuh variasi buat dicari-cari lagi, buat eksplorasi lagi. Itu mungkin bisa Mas Bagus ke layout atau ke custom. Oke. Ini dia langsung customize layout. Atau mungkin kalau lebih customize, tadi bisa pakai yang custom tadi sih Mas. Nah, dia coba generate layoutnya.
Ya, itu bisa digeser. Ya, untuk teman-teman yang lain ada kendala juga mungkin atau apa? Silakan ditanyain aja yang langsung di kolom chat Zoom. Mbak Elfriani Melati Sirait, nanti mau share screen juga. Setelah ini silakan nih teman-teman kalau mau bikin generate tools baru, aplikasi baru sesuai dengan eh, keinginan teman-teman. Misalnya mau bikin aplikasi apa, silakan dibikin, dicoba. Nanti boleh buat share ke kita. Kali aja solusi yang coba dibikin sama teman-teman ternyata oke juga dan kita bisa pelajarin bareng-bareng. Silakan. Nanti ada rewardnya juga dari tim panitia. Oke, agak text time ya. Itu nih generate-nya. Oke. Kak, fungsinya generate untuk apa? Oke. Fungsinya generate tuh dia akan masing banyak hal sih ya. Dia ada yang kan sesuai dengan judulnya, ada bikin instance prototype. Tapi kalau kita kan belum bisa ya instance prototype karena baru bikin generate satu halaman. Jadi belum bisa tuh kita bikin prototype. Misalnya dari halaman home buka ke halaman stage itu masih belum tuh karena kita baru generate satu. Terus di bawahnya ada predictive heat map. Biasanya nih buat teman-teman kalau usability test ngelihat tendensi si user tuh biasanya fokusnya kemana. Ini bukan lebih ke side feature sih, bukan ke generate halaman-halaman baru atau layout baru, lebih ke sana karena ini lebih ke accessibility dan lain-lain atau kebutuhan untuk kita bikin tampilan poster untuk kalau kita mau upload di Play Store atau App Store. Biasanya ini di luar si desain sih. Kalau kita desain kita bisa ke bawahnya tuh, ke klik kanan frame-nya kita pilih yang variation. Nah, di situ ada tuh kita bisa pilih custom. Nah, itu kan ada ya, variation, ada custom. Nah, ketika diklik, nah ini bisa pilih tuh jumlah opsinya mau berapa, kita eksplorasinya, terus kreativitasnya seperti apa, mau lebih eksploratif lagi atau cuma touch up sedikit dan apa aja yang mau dieksplor. Bisa juga diminta dia untuk explore lebih variatif lagi seperti yang coba Mas Bagus cobain ya. Oke, bagiannya kok nggak sesuai. Bagian apa ya Mbak Elvirayani? Bisa dijelasin lagi nggak bagiannya? Kalau untuk Mas Tasrif, cara untuk copy ke Figma gimana ya? Oke, bisa klik kanan frame yang mau di copy ke Figma atau bisa eh, select yang lebih dari satu juga bisa sih Mas Tasrif. Di select lebih dari satu, di drag aja, terus bisa diklik kanan, klik kanan, copy to Figma. Nanti dia akan buka panel baru di kanan. Aman, Mas Tasrif? Tadi akan buka panel export di kanan untuk Figma, terus kita klik convert di bawah. Oke, aman ya, udah bisa di copy ke Figma. Oke, kalau eksploratif yang dipakai Mas Bagus ini jadinya lebih liar lagi ya, karena di luar dari desain sistem yang udah kita bikin tadi. Mungkin nggak sesuai, kita bisa explore lagi. Entah pakai desain MD baru atau kayak gini. Akhirnya kita jadi tuh yang sebelah kiri lebih minimalis, yang tengah pakai style skeuomorphism mungkin, yang kanan lebih white space-nya lebih besar lagi.
Berarti hanya buat desain aja yang nggak bisa buat prototype. Sama apakah bisa kalau mau desain ulang desain yang udah kita buat di Figma. Oke, buat pertanyaan Mas Muhammad Iqbal, kita hanya buat desain aja ya. Bisa sebenarnya kalau udah generate Mas Iqbal udah generate halaman baru, halaman satunya belum untuk stats yang tadi coba yang udah saya kasih promnya. Ini kalau mau nambah halaman stats ya, untuk bikin prototype dari halaman home ke halaman stats atau ke halaman lain ya, ke halaman jurnal misalnya. Ini coba saya share screen lagi. Oke, ini kalau misalnya mau bikin 3 halaman. Oke, udah bikin. Nah, Mas bisa ke sini, bisa klik generate, generate, lalu instant prototypes. Nanti akan bikin halaman baru buat prototype. Nah, muncul di sini kan. Di sini ada screen apa aja yang mau Mas Iqbal tampilin buat prototype. Yang pertama kan kita udah pilih tadi yang home, terus bisa pilih lagi untuk tambah screen. Bisa create with AI atau pakai yang udah dibikin. Nah, di sini tinggal pilih nih, mana halaman tadi stats yang udah kita generate. Oke. Nah, dari sini tuh dia langsung otomatis bisa tahu konteks untuk menuju ke halaman stage itu via apa. Dia tahu di sini dari bottom navbar stage untuk ke halaman stage. Dan di halaman stage dia juga akhirnya bikin juga nih untuk balik ke home pakai apa, via apa, balik ke sini. Jadi di sini udah bisa pakai bikin prototype, bisa langsung tanpa di Figma. Cuma ya hasilnya apa yang ada di apa yang ada di sini kita nggak bisa touch up lagi ya. Kita udah ya udah apa yang ada di Google Sheets karena dia bentuknya belum kanvas seperti misalnya aplikasi Paper atau Figma ya. Jadi untuk touch up-nya sebenarnya bisa seperti ini contohnya. Sebentar. Oke, misalnya seperti ini bisa teman-teman klik pakai share screen saya masih kelihatan kan ya? Pakai kursor nih select. Nah, langsung select komponen apa yang mau diganti. Misalnya ini bisa langsung spesifik ke komponen ini, nggak harus bikin ulang di apa namanya di satu halaman gitu. Karena konteksnya langsung ke sini, terima dashboard, terus komponen apa yang lagi dipilih. Teman-teman bisa ganti di sini. Ya, kita bisa minta per komponen seperti ini ya, nggak harus sehalaman. Walaupun pada akhirnya dibikin halaman baru sih. Oke, ada file materi dan panduannya. Oh, PPT ada sih, tapi untuk file Figma yang ini mungkin bisa saya share nanti ya. File Figma yang ini saya udah bikin contohnya. Ini kalau teman-teman step by stepnya ya. Ini mulai dari perbandingan model, ini terus hasil generate-nya, gimana cara mastiin accessibility-nya, gimana dari hasil beberapa variasi desain yang udah dibikin sama Google Stitch, kita touch up di Figma tuh seperti apa. Ini contohnya mungkin seperti ini. Nanti saya share Figma-nya ya. Kenapa mungkin kayak gini? Kenapa ini terlalu besar? Diganti lebih kecil biar layoutnya nggak terlalu makan space. Oh ini bagus nih pakai icon, tapi nggak ada eh, indikator seperti ini ya untuk lihat persentasenya.
Kita bisa kombinasi dari dua ini. Makanya kita butuh Figma. Mungkin teman-teman bisa pelajari dari sini ya, karena step by stepnya gimana caranya sampai akhirnya nanti ke eh, flow yang lebih lengkap kayak gini. Ini biasanya yang kita butuhin buat dokumentasi, kita butuhin buat presentasi ke tim, dan jadi acuan ke teman-teman QA untuk ngecek lagi tuh hasil yang udah di develop sama teman-teman developer udah sesuai nggak sama Figma. Ini jadi kayak satu source of truth-nya kita di tim sih. Ini mungkin nanti akan saya share juga ya ini dengan promnya. Nanti promnya ada di atas nih. Eh, ke materi, dikirim kembali promnya. Oke, promnya saya bentar. Ini prom pertama. Ini prom pertama ya. Sama ini contoh prom yang kedua. Saya share aja bisa nggak ya? Kita kasih password AI connect. Save view. Save. Oke. Duh, teman-teman kalau mau lihat Figma-nya ya, mungkin mau belajar. Oke, mohon maaf biar bisa buat belajar lagi terus ada grup WA Kak. Grup WA mungkin eh, teman-teman bisa follow aja ke community-nya di Connect. Kalau mau reach out ke saya sih, saya nggak ada channel apa-apa ya. Instagram juga gembokan. Eh, Mungkin bisa ke community Connect di Instagram ya, biar teman-teman juga bisa, mudah-mudahan ada speaker lain yang ngebahas gimana step up dari kita vibe design sampai akhirnya bikin produknya tuh dengan vibe coding. Mungkin teman-teman bisa follow Connect ya, biar semoga ada speaker lain yang akan ngebahas nih gimana caranya dari hasil desain yang udah kita bikin dibikin jadi real app-nya atau dibikin jadi real website-nya gitu, biar bisa teman-teman publish dan bisa dipakai untuk orang lain. Sejauh mana Stitch bisa di-push? Kayaknya beda sama Figma Make dan Cloud Design secara. Oke, eh, kalau sekarang karena masih public beta sih kebanyakan cuma di situ aja ya. Prototype, bikin generate variasi macam-macam dan pakai desain MD. Kalau beda sama Figma Make dan Cloud, kalau Figma Make dan Cloud sih sebenarnya dan Cloud Design ya. Figma Make sebenarnya itu kayak vibe coding sih, kayak kita kalau pakai kursor atau kita pakai anti gravity sebenarnya kayak gitu, atau kita pakai cloud code. Bedanya kalau pakai cloud design karena karena apa namanya, karena pakai yang berbayar sih fiturnya lebih oke. Mungkin bisa saya kasih lihat ya kalau kita pakai cloud design. Eh, oke, contohnya kayak gini. Saya coba pakai dengan apa namanya, desain MD yang sama dan dengan prom yang sama. Hasilnya seperti ini. Hasilnya udah oke banget sih. Kalau di cloud design tampilannya cukup beda ya sama yang tadi. Karena emang sebenarnya ini di generate pakai code. Kita bisa interaksi kalau di cloud design. Cuma masalahnya cloud design masih berbayar kan, untuk teman-teman bisa coba, at least coba. Eh, Saran saya sih untuk ke Google Stitch dulu untuk coba ya, sebelum akhirnya, karena costnya lumayan gede. Mana yang sesuai, misalnya environmentnya atau ekosistemnya mana yang paling sesuai dengan teman-teman. Karena untuk opsi generate pakai buat web design sebenarnya opsinya ada banyak ya. Ada tadi ada Google Stitch terbatasnya ya seperti ini, hasilnya kadang masih kurang walaupun kita udah kasih desain MD. Tapi ini untuk starting point awal sih udah oke banget. Dan tadi dia bisa langsung copy
copy ke Figma tuh dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk frame, kita bisa langsung editable di Figma. Tapi kalau misalnya kita pakai apa? Cloud, cloud design ini belum bisa ya langsung ke Figma. Kalau pakai kalaupun pakai bisa paling kita generate karena ini kan sebenarnya di generate di ininya ya, di apa namanya? Generate seperti website biasa, dia ada HTML-nya, dia ada komponen-komponennya, dia ada CSS-nya dan lain sebagainya. Ini ada file upload yang udah kita pakai nih, desain MD-nya. Oke. eh Balikin ke Figma-nya aja sih yang berbeda. Kalau pakai Stitch kita bisa langsung pakai copy paste semudah tadi. Kalau pakai Cloud Design agak lebih ribet. Kita bisa pakai plugin sih sebenarnya pakai HTML to Figma atau kita bisa pakai MCP-nya Figma. Kita pakai Cloud Code. Kita balikin hasil desainnya yang tadi kita balikin ke Figma pakai Cloud Code. Tapi cost-nya ya banyak lagi. Cost-nya mahal lumayan Cloud. Atau ada yang lain, misalnya teman-teman juga bisa pakai paper, tapi ya itu lagi tadi balik lagi. Paper berbayar dan paper masih butuh agent yang lain. Kayak contohnya Figma atau Figma, maaf, Cloud atau Codex. Hasilnya oke, tapi masalahnya itu masih berbayar dan untuk balikin ke Figma-nya butuh agak lebih ribet environment-nya, pakai MCP dan segala macam. Pas Jadi sesuai kebutuhan ya teman-teman kalau emang lebih banyak environment-nya di cloud, cloud design udah oke banget sih. Cloud design udah oke banget dan bisa langsung di-generate ke cloud code untuk langsung bikin code-nya untuk bisa jadi real app atau real website ya. Kalau Google Stitch kan keterbatasan hanya di sini. Kalau mau, walaupun opsinya banyak juga sih sebenarnya, tapi hasilnya masih kadang nggak sesuai ya kayak gini marginnya dan sebagainya masih kurang rapi. Tapi untuk starting point untuk teman-teman mencoba konsep prompting untuk generate design atau generate code ini udah oke banget sih. Oke, mungkin passwordnya apa? Maaf, passwordnya AI Connect aja disambung semua. AI Connect password. Kebalik. Yes. AI Connect. Oke, teman-teman ada yang mau show real case atau masih berkutat dengan habit yang tadi, dengan app habit yang tadi. Kalau nggak ada lagi pertanyaan atau mungkin nggak ada yang mau apa namanya, mau di show, mungkin itu aku kok, tapi baru sampai di halaman jurnalnya. Oh oke. Eh, oke. Kalau yang ada yang mau use case pakai apa namanya, pakai case yang lain, tadi kan kalau ini kan kita pakai habit tracker ya. Kalau teman-teman tadi kan dibebasin untuk dapat reward. Mungkin teman-teman bisa bikin story, nanti tag kita, nanti kita lihat kalau yang sesuai dan udah cukup oke, mungkin kita bisa kurasi lagi dan dikasih reward ya. Nanti silakan teman-teman untuk metode tadi, yang tadi kan udah saya coba share juga Figma-nya di chat Zoom. Semoga semuanya bisa buka ya. Semoga semua bisa buka, ngikutin workflow-nya di situ. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa share ya di story teman-teman dan jangan lupa mention Connect. Mungkin itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah atau ada yang kurang-kurang. Pas post ini dalam bentuk prototype kah, Mas? Boleh. Dalam prototype atau video juga boleh ya. Nampilin kliknya atau bisa ceritain. Bikin reels juga oke. Biar bisa menceritakan idenya seperti apa dan solusinya seperti apa. Silahkan diceritakan kenapa bikin use case ini.
silakan cerita di story atau di reels teman-teman ya. Jangan lupa di tag ke kita dan nggak private kalau bisa, biar kita bisa lihat. Oke, eh, mohon maaf kalau ada salah-salah atau kurang berkenan, nggak jelas. Bisa ditanyain mungkin ya. Silakan follow lagi ke Instagramnya iConnect. Semoga ada speaker-speaker lain yang lebih oke, lebih dengan topik-topik yang lain. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin ke Mbak MC. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Imam. Luar biasa banget ya teman-teman sesi praktek yang sudah dipandu sama Mas Imam hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama berikan apresiasi kita dulu untuk Mas Imam Prasetyo. Boleh tepuk tangan virtualnya teman-teman. Nah, gimana untuk workshop hari ini? Semuanya bisa pada ngikutin ya? Aman ya, karena nanti tadi seperti yang disampaikan, kita akan ada reward bagi teman-teman yang berani untuk upload hasil use case-nya di Instagram, tag AI Connect, telkom.design, dan nantikan teman-teman bisa dikontak sama tim panitia, karena yang menilai langsung nanti akan dari Mas Imam Prasetyo. Dan teman-teman, karena agenda kita sudah berakhir di sesi sore hari ini, aku mau minta tolong lagi untuk teman-teman dapat mengisikan post event feedback dan ceritakan feedbacknya teman-teman di form yang ada di kolom chat nanti yang dikirimkan sama teman-teman panitia atau yang kita share screen saat ini. Boleh teman-teman di-scan dulu, sambil diisikan. Tujuannya post-event survei ini untuk membantu kita mengukur efektivitas pembelajaran sekaligus evaluasi bagi kami selanjutnya. Dan teman-teman yang mau dapat e-certificate, nanti kita juga bisa minta tolong untuk isi form untuk evaluasi AI Connect ke depannya ya. Dan tidak terasa, kita sudah berada di penghujung acara sesi workshop hari ini. Aku juga mau minta tolong teman-teman yang sudah selesai isi post event surveinya atau boleh difoto dulu untuk diisikan nanti. Kita bareng-bareng open cam untuk sesi dokumentasi. Yuk kita open cam yuk, aku tunggu 1 menit sampai dengan 15:50. Ayo kita dokumentasikan sesi hari ini untuk bahan teman-teman upload di media sosial juga. Panitia ready ya untuk dokumentasinya. Aba-abanya dari aku, boleh gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Ini ada berapa halaman ya? Sebentar. Oke, ada kurang lebih di sini ada 5 halaman. Boleh dibantu lagi ya teman-teman panitia. Standby, gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Lagi halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Dan halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak tepuk tangan untuk kita semua. Sekali lagi mari kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita, Mas Imam Prasetyo, yang sudah membimbing kita dari ide tadi ya sampai dengan menjadi tampilan UI dengan bantuan AI. Dan tentunya kita juga luar biasa sudah hadir di sesi sore hari ini, belajar bareng. Tadi ada juga yang dipandu sama Mas Imam langsung ya. Terima kasih banget semangat dan antusiasnya teman-teman. Dan hari ini kita belajar satu hal penting. UI itu tidak selalu dimulai dari kanvas kosong, tapi juga bisa dimulai dari prompt yang tepat. Dan disinilah semangat yang dibawa oleh AI Connect, bagaimana AI bukan hanya dipahami, tapi juga dipakai dalam workflow sehari-hari. Jangan lupa hasil workshop teman-teman hari ini di-upload di story Instagram atau tadi Reels, tag ke aiconnect.id.
kontak ke telkom.design untuk mendapatkan hadiah dan tunggu tim kami yang akan menghubungi teman-teman pemenang melalui Instagram. Dan tadi satu orang yang berani share screen dari Mas Bagus ya tadi. Jangan lupa dicatat teman-teman panitia untuk mendapatkan rewardnya. Kalau begitu teman-teman sudah berakhir rangkaian acara kita hari ini. Saya Lucy Elsa Dika Damayanti selaku Business and Community Lead AI Center of Excellence Bandung mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi aktif teman-teman hari ini. Sampai bertemu di kegiatan AI Connect berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap explore AI, dan sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sore, Assalamualaikum.